Hai teman-teman, video kali ini saya akan mereview pengapian AC Ninja Kiss versus pengapian DC Ninja Super Kips standar pada motor Kawasaki Ninja SS Super Kips. Aslinya motor saya itu menggunakan pengapian DC, terus saya ganti menggunakan pengapian AC dari tahun 2015. Informasi yang saya dapatkan bahwa untuk menaikkan performa disarankan menggunakan pengapian AC karena lebih murah, jauh lebih murah dibandingkan pengapian DC. Sebelum saya melanjutkan penjelasan, perlu saya klarifikasi bahwa perbandingan AC versus DC ini hanya khusus pada motor Ninja 2 tak. Oke, lanjut. Kelebihan menggunakan pengapian AC Ninja Kiss, meskipun dari bentuk dan ukuran itu hampir sama, bobot magnet AC lebih ringan dibandingkan magnet DC. Jadi magnet Ninja DC itu lebih berat dibandingkan magnet AC Ninja Kiss. Dan tambahan informasi buat teman-teman, kabel bodi Ninja Super Kips yang DC kalau diubah ke AC itu bisa dan cukup mudah. Tetapi kalau kabel bodi AC dari Ninja Kiss diubah ke DC, itu perubahannya banyak sehingga tidak bisa. Andaikan berhasil pun itu butuh waktu yang lama, karena yang ditambah dan diubah kabelnya cukup rumit dan banyak. Terus kalau kabel bodi Ninja DC yang sudah diubah ke AC dibalikan ke DC lagi itu juga sulit. Jadi kalau kabel bodi DC nya sudah terlanjur dibuat AC, ketika memasang pengapian DC lagi, sebaiknya beli kabel bodi Ninja DC yang baru untuk mempersingkat waktu. Oke, saya akan menjelaskan sesingkat mungkin mengenai apa itu pengapian DC dan apa itu pengapian AC. Saya mendapatkan gambar skema pengapian AC dan DC dari internet. Saya terima kasih pada orang yang membuat gambar ini dan saya izin pakai gambar ini sebagai sarana untuk menerangkan materi konten saya. Pada pengapian AC, spool Ninja Kiss menghasilkan 3 aliran listrik yang bentuknya paling beda sendiri langsung terhubung ke CDI AC sebagai pengapian. Kemudian disalurkan ke coil dan terakhir disalurkan ke busi untuk memercikan api, sehingga terjadilah siklus pembakaran di dalam mesin. Dua sistem spool yang lain menjadi 2 aliran listrik yang kemudian melalui regulator atau kiprok menjadi pengisian lampu dan satunya lagi jadi pengisian aki. Jadi aliran listrik spool pengapian AC tidak melewati kiprok. Berikutnya pengapian DC. Putaran magnet mengisi daya pada spool, semua daya pada spool menjadi satu. Lalu melalui kiprok atau regulator dibagi menjadi 2, yang satu ke lampu, yang satu lagi ke aki. Dari aki, selain mengisi kelistrikan komponen motor seperti lampu sein, lampu rem, klakson dan lain-lain, aliran aki juga menuju ke CDI, yang ditambah juga oleh aliran pulser. Dari CDI sesuai mapping dan putaran pulser, aliran listrik dilanjutkan menuju ke coil. Dari coil menuju ke busi untuk memercikan api, sehingga terjadilah siklus pembakaran. Sehingga dengan kondisi demikian, pengapian Ninja DC membutuhkan aki untuk melakukan pembakaran di mesin. Sedangkan Ninja pada pengapian AC, karena spool pengapian langsung menuju ke CDI dilanjutkan coil dan terakhir busi, maka pengapian Ninja AC tidak membutuhkan aki untuk proses pembakaran. Khusus untuk Ninja DC, kalau tidak ada aki akan memberatkan kerja regulator atau kiprok. Meskipun aliran listrik dari spool di Ninja DC itu cukup besar, tapi apabila tidak ada aki, maka aliran listrik menjadi tidak stabil dan cenderung menurun, yang efeknya akan merusak komponen regulator atau kiprok. Apabila regulatornya rusak, maka aliran listrik menjadi tidak stabil, bisa naik, bisa turun. Dengan kondisi demikian, ketika melewati CDI, CDI akan ikut rusak. CDI singkatan dari Capacitor Discharge Ignition, yang artinya kapasitor berfungsi untuk mengalirkan aliran listrik sesuai dengan kapasitas listrik yang telah diprogram, yang kemudian aliran listrik tersebut dialirkan ke coil untuk tujuan mengubah aliran listrik menjadi percikan api di busi. Kapasitor membutuhkan aliran listrik yang stabil sesuai kapasitasnya.
Apabila kapasitor tidak dilewati jumlah listrik yang sesuai kapasitasnya, maka akan merusak komponen-komponen di kapasitor. Masing-masing komponen membutuhkan pasokan listrik yang pas, sesuai takarannya. Takaran tersebut diukur dari kapasitas jumlah voltase, ampere, watt, dan lain-lain. Apabila kekurangan ataupun kelebihan, maka komponen di kapasitor menjadi rusak. Sehingga saya sangat menganjurkan untuk teman-teman yang menggunakan Ninja DC, kondisi aki jangan sampai kurang aliran listriknya atau tidak ada aliran, karena dampaknya akan ke kiprok. Saya pernah mengalami kiprok rusak gara-gara aki tekor. Jadi ketika aki tekor, sebenarnya motor saya masih bisa jalan, tapi dikarenakan badan saya cukup besar, jadi motor saya membutuhkan energi yang lebih, yang efeknya membuat kiprok menjadi melakukan kerja yang lebih berat, berakhir jadi cepat rusak. Untuk kiprok di Ninja 2 tak dirancang atau didesain untuk rusak ketika aliran listrik tidak stabil, karena kalau tidak dirancang demikian, nanti yang kena CDI-nya. Padahal CDI Ninja DC itu tidaklah murah, apalagi CDI yang seri 1454. Harga barunya saja sudah 4,5 juta. Sebelum pengetesan dynonya, saya ingin membandingkan terlebih dahulu terang lampunya. Ini perbandingan spool AC standar dengan DC standar. Dan ini perbandingannya dengan spool yang sudah di-upgrade pada pengapian Ninja AC. Jadi paling terang yang mana? Oke, sekarang lanjut ke pengetesan dynonya. Pengetesan kali ini 20 kali percobaan. Pengetesan cukup banyak karena motor saya sudah dipasang supercharger elektrik. Jadi saya penasaran akan tenaga yang dihasilkan. Karena pada Ninja DC, aliran listriknya lebih gede dibandingkan aliran pengisian aki di Ninja AC. Dari ukuran akinya pun sudah beda. Aki Ninja AC ukurannya 12 volt 3 ampere, sedangkan Ninja DC ukurannya 12 volt 3,5 ampere. Jadi dengan kondisi demikian, putaran kipas di motor saya meningkat, jadi lebih kencang. Untuk pengetesan kali ini saya cukup menampilkan yang DC. Data pengapian AC akan saya ambil dari video konten supercharger elektrik. Mari disimak. Baik, sekarang mari kita lihat hasil datanya. Perlu saya ingatkan bahwa ini murni hasil dyno test, bukan pendapat pribadi. Oke, kita mulai. Pembacaan data akan dinilai berdasarkan perbandingan maksimum horsepower, timing, dan terakhir perbandingan grafik data. Karena ini materi yang akan dinilai cukup banyak, maka saya bagi menjadi 2 sesi. Sesi pertama, DC standar versus AC dengan spool standar.
Sesi kedua, DC standar versus AC dengan spool upgrade. Kita mulai dari sesi pertama, yaitu DC versus AC dengan spool yang masih standar. Berikut spesifikasi untuk pengapian AC. Untuk pengapian AC, saya sudah mengganti CDI menggunakan CDI RC dengan coil KX. Untuk coil KX, mungkin banyak orang yang lebih familiar dengan coil YZ atau YZ. Namun, secara spesifikasi, antara coil YZ dan coil KX memiliki maksimum ampere yang mirip, yaitu kisaran 5-5,5 ampere. Untuk saran bagi teman-teman yang menggunakan pengapian AC, kalau ingin performanya naik, saya sarankan untuk menggunakan CDI RC dan coilnya diganti coil YZ atau KX. Dari pengalaman saya, kalau menggunakan coil plus CDI bawah Ninjakis, kan Ninjakis itu coil dan CDI jadi satu, performanya tidak sebaik performa pengapian DC standar. Ini pendapat saya pribadi. Oke, berikutnya. Ini spesifikasi pengapian DC. Untuk pengapian DC, saya pilih standar semua. Secara teori, pengapian DC percikan apinya lebih stabil dari RPM bawah hingga atas. Kecenderungan ukuran pengapian yang tetap sama. Tidak seperti AC yang besar pengapiannya mengikuti putaran RPM. Jadi kalau menggunakan pengapian AC, putaran RPM pada RPM rendah, itu pengapiannya lebih kecil. Semakin naik RPM-nya, maka pengapiannya semakin besar. Terus mengapa saya pilih standar semua untuk pengapian DC? Ini dikarenakan performa antara DC standar, pengapian DC standar dengan pengapian AC yang sudah diganti CDI dan coilnya, saya merasa bahwa performanya hampir tidak terasa bedanya. Mungkin RPM atasnya lebih baik yang AC. Tapi untuk lebih pastinya, mari kita lihat dari hasil data dyno. Dari hasil maksimum horsepower secara menyeluruh, saya memberi kesimpulan bahwa perbedaan antara AC dan DC standar selisihnya tidak terlalu banyak, kisaran 1 horsepower. Untuk yang superchargernya menyala pun juga kurang lebih sama. Maka memang AC dengan CDI RC dan coil KX unggul kisaran 1 horsepower dibandingkan DC standar. Dan saya masih terheran karena mau di pengapian AC maupun di DC, lampu menyala kok bisa lebih unggul dibandingkan ketika lampu off. Karena seharusnya ketika lampunya off, itu berarti hambatannya lebih sedikit. Oke, sekarang lanjut ke timing. AC lebih unggul, putaran RPM-nya lebih cepat naik. Ini kesimpulannya bahwa AC akselerasinya lebih cepat dibandingkan DC standar. Kemungkinan ini disebabkan oleh bobot magnet AC yang lebih ringan dan lebih sedikit hambatannya dibandingkan DC. Karena pada magnet DC terdapat tonjolan. Tentu tonjolan itu juga bisa menjadi penghambat laju putaran, yaitu hambatan udara. Oke, sekarang yang lebih spesifik, kita lihat dari supercharger dan lampu yang off semua. Dari grafik performa terlihat bahwa pengapian AC unggul di RPM bawah, tengah maupun atas. Berikutnya supercharger tetap off dengan lampu menyala. Mirip seperti yang lampu off, pengapian AC unggul di berbagai posisi dibandingkan pengapian DC standar. Sekarang untuk supercharger yang on dengan lampu off, RPM bawah dan tengah DC standar dengan pengapian AC ternyata seimbang. Namun saat mendekati RPM atas, AC lebih unggul dibandingkan DC standar. Selanjutnya untuk supercharger on dengan lampu menyala. DC standar, pengapian DC standar hanya bisa mengimbangi pengapian AC di putaran bawah saja. Tengah dan atas unggul pengapian AC. Ini kesimpulannya, pengapian AC dengan spek CDI RC plus coil KX dengan spool yang masih standar lebih unggul dibandingkan pengapian DC standar. Selanjutnya sesi kedua, dengan pengapian AC yang spool pengisian lampu dan aki telah di-upgrade versus pengapian DC standar. Pembacaan data juga sama, yang akan dinilai berdasarkan perbandingan maksimum horsepower, timing, dan terakhir perbandingan grafik data. Mari kita mulai. Dari maksimum horsepower-nya. Dari maksimum horsepower, pengapian DC standar kalau dibandingkan dengan pengapian AC yang spool aki dan lampunya di-upgrade
tetap lebih unggul yang pengapian AC. Perbandingannya tidak sebanyak ketika masih menggunakan spool standar pada pengapian AC, yaitu kisaran 0,5 horsepower. Jadi dari tenaga pengapian DC standar dengan pengapian AC dengan spool upgrade perbedaannya cukup tipis. Selanjutnya timing. Timing tetap unggul yang pengapian AC, yang artinya pengapian AC akselerasinya lebih cepat dibandingkan dengan pengapian DC standar. Sekarang lanjut untuk grafik data. Dengan supercharger off dan lampu off, RPM bawah hingga atas diungguli oleh pengapian AC. Selanjutnya supercharger off dengan lampu menyala. RPM bawah hingga RPM tengah, pengapian DC standar dengan pengapian AC spool upgrade hampir sejajar. Namun ketika di RPM atas diungguli pengapian AC. Selanjutnya supercharger menyala dengan lampu off. Pada RPM bawah dan menengah performanya hampir mirip. Namun pada RPM atas pengapian AC lebih unggul. Selanjutnya terakhir, supercharger menyala dan lampu juga menyala. RPM bawah, tengah maupun atas diungguli oleh pengapian AC. Tanggapan saya mengenai hal ini, teman-teman kalau ingin naikkan performa pada motor Ninjanya bisa menggunakan pengapian AC. Pengapian AC Ninja Kiss. Akselerasinya pun lebih cepat yang pengapian AC. Namun naiknya power tidak terlalu signifikan. Dan selain itu lampu yang lebih redup dibandingkan pengapian DC. Tetapi berbeda ketika spool pengisian aki dan lampu di-upgrade pada pengapian AC. Lampunya jadi lebih terang dibandingkan lampu pada pengapian DC. Hanya mengorbankan tenaganya. Jadi kalau pengapian AC dengan lampu dibuat terang, selisih performa dengan pengapian DC standar jadi semakin menipis. Yaitu dengan pengapian AC unggul kisaran 0,5 horsepower. Oke, informasi ini sudah mencakup semuanya. Apabila informasi ini bermanfaat untuk teman-teman, bisa tolong bantu share, like, dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.